Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok Rahman Dirham, Rizky Amalia, Yahayu Anini, dan juga Farida Falsa untuk membahas tentang bab ke-8 dari buku Childhood Intervention yang bagian kedua, chapter ke-8, yaitu Supporting Young Children with Social and Behavioral Challenges, yang mana dapat diartikan bahwa dukungan terhadap anak usia dini yang memiliki permasalahan sosial emosi didasari atas riset yang dilakukan bahwa 10% dari anak-anak TK datang ke sekolah dengan problematik behavior atau problem perilaku dan sikap dan perilaku yang bermasalah. Nah, dari situ akhirnya dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut bahwa ditemukan juga bahwa 30% dari keluarga yang datang dari penghasilan yang low income memiliki prevalensi perilaku bermasalah lebih tinggi begitu. Sedangkan emotional wellness sendiri atau kematangan emosi sendiri dari anak usia dini ini sangat berperan penting dalam kehidupan anak-anak ya, sehingga menjadi salah satu faktor yang menentukan kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Nah, mengapa sih masalah ini timbul? Karena banyak dari TK yang tidak memiliki program atau tidak menyiapkan program untuk masalah sosial emosi ya. Dilandasi hal-hal di atas, dinyatakan bahwa head start program, TK, child care center, dan lingkungan anak-anak lainnya tidak cukup untuk mengatasi masalah behavior atau perilaku anak-anak. Dimana salah satu masalahnya lagi bukan hanya tadi TK yang tidak punya program, tetapi gurunya pun kesulitan untuk menangani anak-anak yang bermasalah dalam sosial mereka ya, karena mereka tidak tahu atau tidak paham bagaimana mengatasinya, dan seringkali menggunakan strategi yang sudah konvensional, yang sudah kuno, yaitu seperti time out atau juga strategi misalnya memisahkan anak dengan yang lainnya, yang justru memperparah problem perilaku anak tersebut begitu. Nah, anak dengan level problem sikap yang tinggi juga harus memiliki akses untuk mendapatkan hubungan yang positif dengan lingkungan yang mendukung pengembangan sosialnya mereka begitu. Sedangkan guru sendiri dan sekolah tidak paham bagaimana cara menanganinya, apalagi keluarganya. Keluarga dengan anak yang memiliki perilaku yang bermasalah sosial emosinya banyak merasa stres dan merasa dikucilkan oleh orang tua lain karena dianggap anaknya itu jadi sumber masalah, dan mereka seringkali akhirnya meninggalkan anak mereka di rumah ketika ada event-event keluarga atau ketika ada undangan-undangan yang mengharuskan mereka misalnya pergi sekeluarga gitu ya, dan akhirnya salah satu dari orang tua ini akhirnya mengalah untuk tidak ikut serta ke acara tersebut dan stay dengan anak mereka untuk menghindari anak mereka ini akhirnya jadi dapat label terus buat masalah di tempat yang undangannya gitu. Jadi sehingga mereka tuh sometimes sampai burn out atau sampai benar-benar kelelahan dan udah tidak tahu bagaimana cara mengatasi problematika sosial dari anak-anak mereka seperti itu. Dalam sebuah penelitian juga ditemukan satu fakta bahwa sebenarnya pendekatan keluarga lah yang sangat optimal dalam menangani anak-anak dengan perilaku yang bermasalah gitu. Justru keluarga ini jadi salah satu kunci utama untuk mengatasi atau untuk mengurangi perilaku anak-anak yang maladaptif gitu. Nah, bagaimana seharusnya sehingga keluarga-keluarga ini punya pengetahuan dan strategi gitu ya. Makanya perlu ada support juga dari berbagai macam stakeholder untuk
memberikan bukan saja sosialisasi atau pelatihan bagi guru, tapi juga bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak dengan sikap atau perilaku yang bermasalah seperti itu. Masuk ke dalam bagian beban kerja dari guru itu sendiri dan pengembangan atau support terhadap guru ya dari sekolah juga pemerintah. Nah, sebenarnya banyak penelitian yang dilakukan di early childhood ini untuk meningkatkan juga profesionalitas dalam pendidikan anak usia dini, baik untuk teacher, untuk asisten, untuk care provider, dan juga untuk director. Tetapi memang program ini tuh tidak konsisten dijalankan, terkendala dari budget, lalu guru-guru yang merasa dibayar atau digaji dengan gaji yang kurang gitu, yang di bawah rata-rata, lalu tidak merasa dihargai, kurangnya pengembangan dan training profesional, dan juga kondisi lingkungan yang sulit. Juga faktor keletihan yang menyebabkan program pengembangan SOSEM ini akhirnya kurang berjalan. Keletihan dari guru-guru yang karena guru-guru ini jumlahnya tidak sesuai rasionya dengan jumlah anak yang ada di kelas mereka, seperti itu. Juga untuk mensukseskan program pengembangan profesional dalam PAUD itu dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi gitu untuk mengerjakan setiap kegiatan, tetapi memang sangat menantang karena latar belakang budaya, kepercayaan, pengalaman yang beragam, sehingga akhirnya ini juga akhirnya membuat stres gitu, membuat stres guru, membuat stres asisten, dan semua yang berhubungan di pengembangan SOSEM ya anak usia dini ini gitu ya. Faktor lain adalah ketidakpuasan guru ini terhadap pekerjaannya tadi. Gajinya itu di bawah rata-rata, nggak ada dukungan dari yang punya sekolah, tidak ada dukungan dari pemerintah untuk pengembangan diri secara profesional gitu ya. Lalu bertambahnya bertambahnya anak-anak dengan perilaku yang menantang gitu ya, perilaku yang belum sesuai SOSEM-nya itu begitu, sehingga guru pun akhirnya merasa kelelahan dan merasa tidak kompeten untuk menangani anak, sehingga memicu akhirnya stres dan burnout lagi gitu. Ketidakpuasan terhadap pekerjaan mengarahkan kepada turnover atau pergantian staf guru yang di dalam satu lembaga pendidikan itu sangat cepat turnovernya, itu ganti lagi gurunya karena merasa tadi gurunya tidak sanggup untuk mengatasi problema sosial emosinya anak-anak gitu. Nah, selain itu banyak juga personal guru yang tadi nggak paham untuk membuat program SOSEM dan minimnya training. Iya, cara pandang dari guru pun akhirnya terhadap diri mereka sendiri itu menjadi negatif. Mereka merasa nggak percaya diri dengan kemampuan mereka untuk menghadapi perilaku yang menantang dari anak-anak. Lalu dalam survei di 45 TK, strategi yang mereka gunakan hanya strategi yang sudah saya jelaskan tadi, konvensional, ada time out, restraint, dan loss of privilege. Itu tidak. Tadi disebutkan di awal ya bahwa sudah pernah dilakukan sebuah riset bahwa pendekatan keluarga ini sangat amat berperan penting gitu dalam perbaikan atau pengembangan SOSEM-nya anak ini. Nah, menurut Smith dan Fox yang sudah mereka review tentang family oriented system itu adalah kita harus membantu keluarga ini untuk mendesain satu sistem pengasuhan dan pendampingan terhadap anak-anak. Lalu berikan support dan kita cari tahu kebutuhan individual keluarganya ini apa, kekuatan keluarganya ini apa, untuk menjadi satu konsiderasi atau pertimbangan dalam membentuk sistem penanganan bagi keluarga dengan anak-anak yang bermasalah SOSEM-nya gitu. Selain tadi ya, kita tadi sudah bahas tentang penguatan keluarga, lalu penguatan untuk guru.
Dan juga pemerintah harus menyediakan berbagai macam jasa dari berbagai level atau tingkatan, dari mulai promosi hingga intervensi ya, tentang penanganan anak usia dini yang bermasalah sosialnya gitu. Lalu di sini disarankan juga kita menerapkan program positive behavior support. Ya, PBS itu adalah positive behavior support ya, dimana program PBS ini sudah terbukti efektif dilakukan di anak-anak usia K-12, di level K-12 ya. Lalu belum diketahui efektivitasnya di level anak usia dini, tetapi seharusnya katanya tidak ada kendala karena sistemnya tuh sudah jelas, semuanya di situ, standarnya jelas, sistemnya jelas, terus di situ tuh sudah terdapat teaching skill-nya juga gitu yang jelas dalam program PBS ini gitu. Nah, dalam PBS ini sih ditekankan lebih ke providing and maintaining support untuk support dan training ya untuk guru dan orang tua dan keluarga untuk menangani bagaimana sih cara menangani anak-anak yang punya permasalahan di sosial emosinya gitu. Nah, nanti sistem ini kan memang awalnya di untuk K-12 ya, makanya dia perlu ada adaptasi di beberapa sistem gitu, seperti sistem reward, sistem tracking, lalu bagaimana sistem remedial gitu. Nah, nanti itu dimodifikasi dengan sesuai dengan di DAP ya, atau Development Appropriate Practice, yang sesuai dengan usia anak usia dini begitu. Nah, setelah misalnya kebijakan positive behavior support ini dilakukan oleh stakeholder, maka yang selanjutnya adalah stakeholder ini dan semua yang terlibat harus paham perannya masing-masing itu seperti apa, dan harus terus continue gitu melakukannya, jangan sampai tadi terputus lagi, tidak efektif lagi seperti yang program-program sebelumnya gitu. Jadi harus aware dan paham banget dengan apa perannya masing-masing dalam sistem tersebut gitu ya. Dalam sistem misalnya, kalau misalnya pemerintah ya udah perannya berarti membuat kebijakan yang memang mendukung positive behavior support. Guru gitu perannya ya, dia mengimplementasikan positive behavior support dalam teaching skillnya mereka. Orang tua menerapkan positive behavior support dalam pengasuhan anak-anak mereka, seperti itu. Nah, salah satu yang juga jadi solusi di buku Childhood Intervention ini adalah adanya pyramid model for supporting social and emotional competence of infant and young children. Nah, pyramid model ini adalah satu sistem gitu ya, satu sistem yang bisa dilakukan untuk mendapatkan positive behavior support tadi gitu. Nah, positive behavior support ini kan kayak naungan besarnya. Nah, bisa dicapai juga dengan salah satunya itu dengan pyramid model gitu. Di pyramid model ini ada 1 2 3 ada 5 tahapan gitu ya. Ada 5 level. Di level yang paling bawah, yang paling besar itu areanya adalah effective workforce atau sistem yang dan kebijakan yang memang mendukung itu gitu. Harus ada dari pemerintah tuh sistem dan kebijakan gitu ya. Dan juga sistem dan kebijakan ini bukan hanya berlaku buat penerapan strategi penanganan sosial saja, tapi untuk guru juga gitu. Bagaimana agar tadi guru punya gaji yang layak, lalu merasa dihargai, punya konsep diri yang baik terhadap dirinya dulu. Nah, itu ada di level yang paling panjang itu. Selanjutnya itu ada di level berikutnya tuh ada nurturing and responsive relationship gitu ya. Di situ ada bagaimana membina hubungan antara guru dengan orang tua, orang tua dengan orang tua, guru dengan anak, itu terjalin hubungan yang memang saling support satu sama lain. Ada greeting yang hangat gitu ya, di situ dicontohkan ya. Lalu peraturan-peraturan itu dilakukan secara konsisten, pola pengasuhan yang mendidik gitu ya, dan berkualitas. Disarankan juga memang spending time with
playing with children gitu ya, lalu having a communication or conversation with children, lalu recognizing family event gitu. Dan ada baiknya juga ketika misalnya di sekolah orang tua pun bisa jadi salah satu misalnya tamu atau narasumber yang bisa bareng-bareng nanti mengajarkan sesuatu di kelas gitu ya. Jadi ada support dari orang tua juga untuk sekolah gitu, dan anak ini bisa melihat orang tuanya juga mendukung kegiatan-kegiatannya di sekolah gitu, sehingga tercapai tadi ya positif behavior support, balik lagi tujuannya. Dan di relationship ini pokoknya intinya bagaimana caranya nanti untuk meningkatkan kualitas hubungan antara anak dengan orang dewasa dan juga lingkungannya gitu. Nah, lalu meningkat di level yang selanjutnya itu ada high quality supportive environment atau lingkungan yang berkualitas gitu ya, lingkungan sekolah yang berkualitas gitu. Nah, di Indonesia juga sudah mulai nih ada sosialisasi bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang berkualitas itu seperti apa, bagaimana caranya gitu ya. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa supportive environment itu adalah lingkungan yang memang mendukung si anak ini untuk bergerak leluasa, lalu mereka mengerti aturan gitu ya, lalu nanti mereka tuh punya banyak pilihan gitu untuk agar mereka tuh ketika memilih pun merasa dihargai gitu ya pilihannya. Bagaimana mereka bisa memilih ketika lingkungannya tidak memberikan banyak pilihan gitu ya. Lalu ada engagement antar anaknya juga tinggi. Apa sih engagement itu ya bahasa Indonesia? Kayak keterikatan gitu, satu anak dengan anak yang lain tuh saling tahu, saling kenal gitu ya, ada interaksinya tuh bagus gitu. Nah, lalu supportive environment di sini juga disebutkan nih bahwa di kelas atau di rumah tuh bisa ditempel peraturan-peraturan yang memudahkan untuk anak mengingat gitu bagaimana caranya berperilaku dengan baik. Misal saying thank you, ada gambarnya, sorry gitu ya, terus misalnya duduk yang rapi gitu atau izin sebelum keluar ruangan. Nah, itu biasanya kalau di kelas-kelas di sekolah sudah ya. Nah, di sini juga di rumah juga bukan berarti nggak bisa dilakukan gitu, bisa juga nih di rumah juga diberikan juga misalnya schedule rutin anak-anak di rumah tuh seperti apa gitu, perilaku baik yang harus anak-anak contoh tuh bagaimana, itu ditempel gitu dalam bentuk gambar gitu, jadi reminder buat anak-anak. Nah, di sini juga ada daily rutin anak-anak tuh bagaimana terbiasa melakukan sesuatu, lalu pembagian kelompok juga di sini masuk gitu, positive attention, lalu umpan balik juga yang positif bagi anak-anak dari gurunya. Bagaimana gurunya itu ketika memberikan umpan balik ini bagi anak-anak ini juga dalam bahasa yang positif gitu. Jadi itu udah di level yang ketiga dari bawah tadi ya, high quality supportive environment. Level yang keempat yang dari bawah itu adalah targeted social environment. Tadi ada systematic approach, ada pendekatan mengajar, ini sudah ke pendekatan mengajar dan pengasuhan yang sistematis gitu, yang dimana si guru tadi dan orang tua nanti harus diberikan training untuk mendapatkan sistem pembelajaran ini dan pengasuhannya ini gitu, agar tadi tercapai positive behavior support gitu. Lalu yang terakhir nih, kalau misalnya memang sudah semuanya dilakukan dan belum bisa mengurangi perilaku anak-anak yang bermasalah untuk lebih baik lagi, berarti harus ada assessment based on intervention ya, assessment based intervention. Jadi memang harus ada intervensi dari tenaga ahli sudah gitu, tapi yang assessment based gitu. Nah, tadi seperti apa sih teaching skill-nya gitu ya yang di level keempat ya, yang social environment, yang targeted social environment. Di sini dijelaskan sih seperti bagaimana proaktif teaching skill, seperti gurunya bisa jadi friendship untuk anak-anaknya gitu, ada rule dari classroom schedules yang memang terancang dengan baik gitu ya.
ada strategi-strategi penanganan anak ketika anak itu tantrum misalnya atau punya masalah dengan sosemnya. Daripada di time out, lebih baik katanya kalau di sini sediakan soft place gitu. Soft place itu seperti misalnya satu tempat yang nyaman, yang comfort buat anak-anak, di mana itu tuh tempatnya dingin gitu, ada bantal-bantalnya gitu, ada. Jadi tempat itu memang membuat anak itu jadi relax gitu ketika angernya datang, ketika dia marah itu dia pas ke tempat itu tuh jadi nyaman gitu. Lalu ada namanya juga turtle teknik atau checker turtle. Di situ ketika anak itu marah, mereka tuh kayak turtle gitu, go to their shell. Artinya ya tadi sih sama kurang lebih kayak ada satu tempat untuk menenangkan diri, take a deep breath and think calm thoughts gitu, yang mereka berpikir ayo deh calming down dulu gitu. Bukan cuma di sekolah ya, mungkin tempat ini juga bisa disediakan di rumah itu bagi orang tua seperti itu. Lalu tadi yang Oke, nah itu tadi yang tentang pyramid. Nah, selain dengan pyramid model, ada lagi pendekatan yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang punya sosemia bermasalah. Nah, itu ada individual intervention yang bertingkat gitu. Dimulai tadi dari screening dan assessment yang memang appropriate atau sesuai dengan tahapan usia, mungkin ya karakteristik anak. Lalu ada partnership dengan orang tua dan provider sekolah, pengasuh gitu, menggunakan FBA untuk mengidentify, untuk mengetahui trigger tuh penyebab apa sih gitu ya anak-anak ini bermasalah. FBA itu adalah Functional Behavior Assessment. Nanti mungkin bisa lebih lanjut dijelaskan dengan Pak Aska ya. Jadi sepertinya ini sebuah assessment tentang sikap gitu. Jadi untuk mengetahui pemicunya itu seperti apa gitu. Kenapa sih anak ini bisa bermasalah sosemnya gitu. Terus di individual intervention ini tadi ya diobservasi, dianalisis, ada yang diinterview juga untuk mencari triggernya tadi kenapa anak ini punya problem behavior gitu. Dan kita harus cari why-nya gitu, kenapa. Di plan ini di individual intervention ini include prevention strategi prevention atau pencegahan, replacement skill, skill keterampilan gitu ya, terus new responses by adult and peers gitu. Jadi ini bagaimana tadi di dalam satu individual intervention ini nanti masuk semua gitu, dari pencegahan, lalu bagaimana treatmentnya, dan nanti bagaimana pendekatan dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya gitu. Dan ini harus konsisten implementasinya baik di rumah, di childcare, community setting, semuanya harus berkolaborasi untuk sama-sama menjalankan individual intervention ini gitu. Nah, ada lagi nih yang terakhir itu ada solusinya, yaitu Early Childhood Mental Health Consultation. Konsultasi mental health bagi anak usia dini ini bukan sekadar hanya konsultasi gitu ya, tapi ini konsultasi berbasis hubungan atau relationship based, yang artinya ini berkelanjutan gitu. Jadi tidak hanya sekali, tapi memang under control, lalu memang relationship based ya, tadi benar-benar diperhatikan gitu, satu individu dengan individu yang lainnya gitu. Lalu di sini sih artinya meaningnya itu adalah a problem solving based and capacity building intervention implemented within a collaborative relationship between professional consultant with mental health expertise and typically and childcare staff gitu. Jadi satu problem solving dan capacity building, intervensi capacity building dan problem solving
capacity building itu membangun intervensi yang membangun kemampuan ya dan mencari jawaban dari sebuah permasalahan dengan yang diterapkan dengan kolaborasi antara tadi ada professional konsultan, mungkin psikologis atau psikiatris, lalu ada mental health expertise, ada gurunya juga, guru daycare-nya, guru preschool-nya, orang tua. Nah di situ dicari bagaimana tadi menjawab permasalahan dan membangun karakter-karakter positif itu di dalamnya gitu, dalam satu konsultasi itu, dalam satu penanganan gitu. Nah ini kan relationship based ya, dan ini tuh indirect services, jadi nggak terus-terusan anaknya tuh ada di satu klinik tumbuh kembang gitu, tapi lebih ke nanti diedukasi gitu, bagaimana tadi orang tuanya nanti harus bersikap di rumah, bagaimana gurunya di sekolah, karena tadi kan semuanya itu kalau yang early childhood mental health consultation ini based on collaboration gitu. Karena katanya semua anak usia dini ini harus hubungannya itu harus dalam satu hubungan yang loving, strong, yang hubungan yang kuat, lalu ada loving relationship yang saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain dengan caregiver atau orang tuanya untuk menumbuhkan satu social emotional well-being, kesejahteraan sosialnya itu. Jadi harus terbentuk dari semua pihak gitu. Hubungan yang harmonis, yang saling menyayangi, yang saling menghargai, yang positif tadi ya. Dan relationship dan supportive ini nanti akan menumbuhkan resiliensi dan menyiapkan anak-anak untuk siap bersekolah dan memiliki hubungan yang positif. Seperti itu teman-teman. Jadi demikian dari kelompok kami, mohon maaf atas mungkin kekurangannya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang nggak mengerti, tanyain langsung aja sama Pasca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.